Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 atas nama Marwah Salatinisa NIM 2209060032. Kali ini saya akan mempresentasikan praktek uji ANOPA. Nah, di sini ada pengertian dari uji ANOPA tersebut. Pada bab terdahulu telah dijelaskan uji beda min dua kelompok data, baik yang independen maupun dependen. Namun, seringkali kita jumpai jumlah kelompok yang lebih dari dua. Misalnya, ingin mengetahui perbedaan min berat badan bayi untuk daerah Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Dalam menganalisis data seperti ini, lebih dua kelompok sangat tidak dianjurkan menggunakan uji T. Kelemahan menggunakan uji T adalah: pertama, kita melakukan uji berulang kali sesuai kombinasi yang mungkin. Kedua, bila melakukan uji T berulang kali akan meningkatkan atau inflas nilai A, artinya akan meningkatkan peluang hasil yang keliru. Kemudian prinsip uji ANOPA, yaitu melakukan telaah variabilitas dalam menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi dalam kelompok atau within dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama atau nilai perbandingan kedua variasi sama dengan 1, maka min-min yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila hasil perbandingan tersebut menghasilkan lebih dari 1, maka min yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Kemudian ada contoh kasusnya di sini. Pada contoh ini akan dicoba dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan berat badan bayi. Variabel pendidikan merupakan variabel kategorik dengan 4 kategori. Variabel berat bayi berbentuk numerik sehingga uji yang digunakan ANOPA. Adapun caranya sebagai berikut. Yang pertama itu aktifkan atau bukalah file data, kemudian dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze, kemudian pilih submenu Compare Means, lalu pilih On Way ANOPA. Sesaat akan muncul menu On Way ANOPA. Kemudian yang ketiga itu dari menu On Way ANOPA terlihat bahwa kotak dependent list dan kotak faktor perlu diisi variabel. Kotak dependent diisi variabel numerik dan kotak faktor diisi variabel kategoriknya. Pada contoh ini berarti pada kotak dependen diisi variabel berat badan bayi, pada kotak faktor diisi variabel didik. Nah, ini cara ujinya. Kemudian yang keempat itu klik tombol option, tandai dengan centang pada kotak deskriptif. Selanjutnya itu yang kelima, klik continue. Kemudian keenam, klik tombol post host, tandai dengan centang pada kotak Memforni. Yang ketujuh itu klik continue, lalu klik OK dan hasilnya akan muncul. Nah, ini hasil dari uji ANOPA. Kemudian kesimpulannya, dari printout ini diperoleh rata-rata berat bayi dan standar deviasi masing-masing kelompok. Rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 247,0 gram dan standar deviasi 249,7 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayinya adalah 272,7 gram dengan standar deviasi 241,2 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMU, rata-rata berat bayinya adalah 343,1 gram, standar deviasi 270,1 gram. Pada mereka yang berpendidikan PT, rata-rata berat bayinya adalah 376,2 gram dan standar deviasinya 386,3 gram. Kemudian pada hasil di atas, nilai P uji ANOPA dapat diketahui pada kolom F dan SIG. Terlihat P sama dengan 0,000, atau kalau desimalnya 0 maka penulisannya menjadi P sama dengan 0,005. Berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi di antara keempat jenjang pendidikan tersebut. Selanjutnya pada box paling bawah terlihat hasil dari uji multiple comparison
Benforni yang berguna untuk menelusuri lebih lanjut kelompok mana saja yang berhubungan signifikan. Untuk mengetahui kelompok yang signifikan dapat terlihat dari kolom SIG. Ternyata kelompok signifikan adalah tingkat pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, dan SMU dengan PT. Penyajian dan interpretasinya di laporan penelitian. Adapun tabel distribusi rata-rata berat badan bayi menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian selanjutnya, rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 247,0 gram dengan standar deviasi 249,6 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayinya adalah 2727,20 gram dengan standar deviasi 241,2 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMU, rata-rata berat bayinya adalah 3431,2 gram dengan standar deviasi 270,1 gram. Pada mereka yang berpendidikan PT, rata-rata berat bayinya adalah 3761,5 gram dengan standar deviasi 386,3 gram. Kemudian hasil uji statistik didapat nilai P sama dengan 0,005, berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi di antara keempat jenjang pendidikan. Analisis lebih lanjut membuktikan bahwa kelompok yang berbeda signifikan adalah tingkat pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, dan SMU dengan PT. Baiklah, sekarang kita akan langsung coba uji. Yang pertama itu kita tekan analyze, kemudian compare means, lalu pilih on-way ANOVA. Setelah itu kita isi dependent list ini dengan variabel numerik atau BB bayi. Kemudian kita isi faktor ini dengan pendidikan formal ibu. Setelah itu kita tekan option, lalu pilih centang deskriptif. Selanjutnya continue. Lalu setelah itu kita tekan post host. Lalu kita centang pada kotak Benforni. Baru klik continue. Lalu oke, dan hasilnya akan muncul. Seperti ini hasilnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.